Semangat pagi buat adik-adik semua. Berjumpa kembali dengan saya Herbert Cibi Manalu di channel YouTube kesayangan kalian semua. Saya berdoa dan berharap kiranya adik-adik semua hingga saat ini berada dalam kondisi kesehatan yang fit di dalam mengikuti pembelajaran daring bersama saya. Baik adik-adik sekalian, pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita yang berhubungan dengan pokok bahasan termokimia. Mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya dasar-dasar tentang termokimia sampai ke jenis-jenis perubahan entalpi ditinjau dari reaksi termokimia yang berlangsung. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akan bahas subtopiknya itu adalah penentuan perubahan entalpi. Itu nanti ada 4 ya. Yang pertama itu adalah kalorimetri, yang kedua adalah hukum Hess, kemudian yang ketiga penentuan perubahan entalpi berdasarkan entalpi pembentukan standar, kemudian yang terakhir itu adalah penentuan perubahan entalpi ditinjau dari harga energi ikatan rata-rata. Oke, jadi untuk sesi kali ini kita akan bahas 2 materi tentang penentuan perubahan entalpi, kalorimetri dan hukum Hess. Jadi perlu ada diketahui materi penentuan perubahan entalpi ditinjau dari kalorimetri dan hukum Hess ini adalah merupakan subtopik yang sangat penting dan selalu menjadi langganan di dalam ujian nasional, termasuk juga seleksi masuk perguruan tinggi negeri, SBMPTN, SIMAK UI, SIMAK UGM, SIMAK ITB. Oleh sebab itu saya mohon kiranya adik-adik sekalian fokus ya untuk mengikuti video saya ini, jangan ada yang di skip. Kamu harus ikuti dari awal hingga akhirnya supaya nantinya kamu bisa lebih mengerti. Dan jangan lupa tetap dukung channel saya ini supaya semakin berkembang dengan cara membagikan video saya ini ke teman-teman kamu lainnya, sehingga teman kamu juga akan mendapatkan informasi tentang video saya ini. Dan tidak lupa saya juga meminta kepada kalian semua agar saya semakin semangat dari dalam membuat video-video pembelajaran berbasis pendidikan kimia. Kiranya adik-adik menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis loh. Oke ya, baik ya, kita langsung saja. Materi pertama yang akan kita bahas itu adalah kalorimetri ya. Nah, apa itu kalorimetri? Jadi kalorimeter itu adalah merupakan alat yang digunakan ya untuk mengukur jumlah kalor yang diberikan atau diambil di dalam suatu reaksi kimia. Jadi ini adalah merupakan salah satu cara ya yang biasa kita gunakan untuk menentukan berapa besar sih jumlah kalor yang dibebaskan ataupun yang diserap pada saat suatu reaksi kimia itu berlangsung. Nah, ini biasanya kita melakukannya dengan cara eksperimen. Tapi karena ini situasinya masih masa pandemi, kalian harus PJJ, pembelajaran jarak jauh, maka saya akan menyampaikannya secara daring ya. Dan harapan saya adik-adik bisa mengerti nantinya. Oke, baik. Nah, alatnya bisa kita lihat di sini ya. Jadi kalorimeter itu ada 2 jenis alatnya. Yang pertama ini adalah kalorimeter sederhana. Jadi ini dia, bisa adik-adik lihat. Ini ada suatu bejana ya yang terisolasi. Jadi biasanya ini dia terbuat dari bahan plastik ya, yang tidak mudah mengalami pertukaran energi ataupun perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga sistem dia tetap dia di dalam kalorimeter tersebut ya. Kemudian di sini ada pada bagian permukaan atasnya ada penutupnya. Tujuannya supaya tidak terjadi pertukaran materi ya, sehingga dia tetap terisolasi.
Nah, agar zat-zat yang akan dicampurkan, yang akan direaksikan di dalam kalorimeter ini bisa bereaksi secara sempurna, maka di sini kita menggunakan alat pengaduk, dan juga di sini tidak lupa kita memasukkan termometer. Fungsinya adalah untuk melihat bagaimana keadaan awal dan keadaan akhir suhu pada saat reaksi ini berlangsung. Biasanya kalorimeter ini kalorimeter sederhana ini digunakan untuk mengukur besarnya jumlah kalori yang diserap ataupun yang dibebaskan pada zat-zat yang berupa larutan ya. Jadi seperti itu dia. Karena dia di sini tidak memerlukan pembakaran. Nah, jadi selain ada kalorimeter sederhana, ada juga kita kenal namanya kalorimeter bom. Ini namanya saja kalorimeter bom, kesannya bukan berarti dia mudah meledak, tidak ya. Nah, hanya sebuah nama saja. Gambarnya bisa kita lihat di sini. Jadi sama saja sih seperti yang di atas, hanya saja fungsinya beda. Kalau yang di atas ini tadi kan khusus reaksi yang zatnya berupa padat dan larutan. Sementara kalau yang ini kalorimeter bom ini digunakan untuk mengukur jumlah kalori yang dibebaskan ataupun yang diserap dari lingkungan ke sistem atau sistem ke lingkungan ya. Itu dia. Itu dikhususkan kepada zat-zat yang mudah terbakar ya. Jadi itu dia. Jadi kita di sini akan mengukur berapa besar sih jumlah kalori yang dibebaskan pada pembakaran suatu zat, misalnya gas metana, bensin dan sebagainya ya. Jadi di sini nanti ada, kita bisa lihat di dalam rangkanya ini udah sengaja dibolongi biar kita nampak ya apa saja sih dalam ini ya. Jadi dalam kalorimeter ini nanti kita masukkan suatu bahan kimia yang akan dibakar, yang akan kita ukur jumlah kalorinya. Terus agar nanti bisa terbakar di dalam media bom ini, itu nanti dimasukkan gas oksigen. Ingat, gas oksigen itu fungsinya adalah untuk sebagai zat yang diperlukan di dalam proses pembakaran ya, agar dia berlangsung sempurna dan menghasilkan gas. Nah, selain itu hadirin sekalian, di dalam bom ini namanya bom ya, itu dimasukkan dua buah elemen yang bermuatan listrik ya, namanya kawat kontak. Ya, nanti ini dialirkan dengan listrik ya, dengan tegangan tinggi, maka nanti akan menghasilkan suatu percikan api di sini, sehingga nanti zat-zat yang mudah terbakar itu akan membebaskan kalori ya. Selanjutnya, besarnya panas yang dibebaskan itu nanti akan diserap oleh lingkungan yang ada di sekitar daripada kalorimeter bom ini. Jadi dia akan menuju ke air dan juga dinding kalorimeter. Jadi itu dia. Terus agar suhu daripada yang diserap ya, suhu yang diserap oleh air dari pembakaran ini tadi bisa stabil ya, dan bisa kita ukur, maka ini kita lakukan pengadukan seperti itu. Maka nanti kita akan lihat bagaimanakah jumlah kalori yang diserap oleh air pada saat zat yang terbakar itu, zat itu mengalami pembakaran ya di dalam kalorimeter bom itu. Oke. Nah, jadi dengan menggunakan alat ini nanti kita akan bisa tentukan ya, bisa kita hitung berapa besar sih perubahan entalpinya. Jadi yang pertama nanti yang akan kita ukur adalah kalornya ya, berapa sih kalori yang diperoleh ya, baik dengan menggunakan kalorimeter sederhana ataupun kalorimeter bom. Dimana besarnya kalori yang diperoleh itu adalah Q reaksi sama dengan min Q total. Q reaksi ini adalah merupakan sistem ya. Jadi zat-zat yang bereaksi ya di dalam media kalorimeter sederhana ataupun di dalam media kalorimeter bom itu sendiri, seperti ini tadi ya, gas metana dibakar gitu ya, seperti itu namanya kalori reaksinya. Nilainya itu akan bagaimana? Sama dengan apa? Sama dengan bernilai negatif dari Q totalnya. Q total itu apa? Q total itu adalah merupakan jumlah kalori yang diperoleh dari banyaknya kalori yang diterima oleh air atau larutan dengan kalorimeter pada saat si sistem ataupun si ini zat yang terbakar ini akan membebaskan kalori.
ya nanti ini kan akan menerima kalor kan, tentu akan panas di sininya, ya kan, menerima kalor dia oleh ini pembakaran daripada zat yang terbakar tadi. Oke. Nah, jadi besarnya jumlah kalor larutan itu bisa kita hitung dengan cara menentukan berapa banyak si air yang digunakan, yang berapa banyak si air yang digunakan, yang nyatakan dengan massa. Kalau misalnya nanti kita dapat datanya dinyatakan dalam volume, maka kamu konversikan dulu banyaknya air yang dimasukkan ke dalam media kalorimeter kan persamaan rho, ya. Rho sama dengan massa dibagi dengan volume, maka nanti kita akan dapat massanya itu berapa, baru dikali dengan C, kemudian dikali dengan delta T. Delta T ini adalah perubahan suhu. Kemudian Q kalorimeter itu dapat kita peroleh dengan cara mengalihkan kapasitas kalor, ya, C dikali dengan delta T. Jadi di sini kita ukur berapa sih nilai Q kalorimeter tersebut, ya, berapa banyak jumlah kalori yang diterima ya oleh si kalorimeter pada saat zat ini terbakar, ya, si sistemnya mengalami proses pembakaran, oke. Atau mengalami satu reaksi. Jadi ya, maka dengan demikian kita akan peroleh nilai deltanya, perubahan entalpinya, yaitu sama dengan apa? Negatif dari Q total dibagi dengan N mol. Jadi Q totalnya ini dari sini tadi, ya, setelah kita dapat, nanti kita masukkan kemari, baru dibagi dengan jumlah molnya, jumlah mol zatnya, ya. Oke, jadi begitulah dia untuk menentukan delta H. Nah, jadi di sini ada keterangannya. M itu apa? M itu adalah merupakan massa zat larutan, ya. Oke, yang ada di dalam ini kalorimeter kecil ini adalah merupakan kalor jenis, ya. Ini dinyatakan dengan satuan joule per gram derajat Celcius, atau ada juga beberapa buku yang menuliskan joule per gram Kelvin, ya, itu sama saja. Kemudian C besar, ya, C kapital di sini adalah merupakan kapasitas joule per derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu. Jadi nilai delta T itu bisa kita peroleh dengan cara mengurangkan suhu akhir T2 dikurang dengan suhu awalnya T1. Sementara N adalah jumlah mol ataupun jumlah zat, ya. Oke, artinya banyaknya zat yang digunakan, yang direaksikan di dalam sistem itu. Nah, itulah dia N-nya, ya. Oke, tapi kalau yang M itu adalah merupakan apa? Massa zat ataupun massa larutannya. Misalnya kalau di kalorimeter boom, maka M-nya itu diambil dari mana? Dari banyaknya air yang digunakan, seperti itu. Oke, ya. Kita lanjut. Nah, ini supaya lebih jelas kita lihat contoh soal, ya. Mari kita lihat bersama. Di dalam suatu kalorimeter bom direaksikan 1,6 gram gas metana dengan gas oksigen berlebih sehingga terjadi kenaikan suhu sebesar 15,6 derajat Celcius. Jika diketahui kapasitas kalorimeternya adalah 956 joule per derajat Celcius, massa air dalam kalorimeter adalah 1000 gram dan kalor jenis air sama dengan 4,18 joule per gram derajat Celcius. Tentukan kalor pembakaran gas metana yang dinyatakan dalam kilojoule per mol, di mana ARC sama dengan 12, H sama dengan 1. Oke. Jadi seperti itu dia, ya. Jadi ada bisa lihat di sini, ya. Apa namanya? Sebentar, saya buat dulu apanya. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Untuk mengukur besarnya kalor pembakaran gas metana, itu dia digunakan alat kalorimeter bom, ya, namanya. Jadi katanya gas metana yang dengan gas oksigen berlebih sehingga terjadilah perubahan suhunya menjadi meningkat sebesar 15,6 derajat Celcius. Berarti ini adalah delta T-nya. Nah, apabila kapasitas kalorimeternya ini adalah merupakan C besarnya tadi, itu nilainya adalah 958 joule per derajat Celcius. Kemudian massa air dalam kalorimeter, ya, massa air dalam kalorimeter adalah 1000 gram. Ini yang dimasukkan, ya. Nah, yang kita gunakan nanti untuk mengukur berapa besar kalor yang diserap, ya. Nah, dan kalor jenis air adalah 4,18 joule per gram derajat Celcius. Tentukan kalor pembakaran gas metana dalam kilojoule per mol. Oke.
Baik, kita bahas ya. Mana tadi kan sudah kita dapat ya bahwasanya sebentar. Oke. Ya. Ya. Jadi seperti yang kita tadi ya, bahwasanya Q total itu kan adalah apa? Q air ditambah dengan Q kalorimeter. Nah, di mana Q larutan ataupun Q air diperoleh dari mana? Dari M kali C kali delta T, sementara Q kalorimeter adalah C kali delta T. Nah, kita masukkan datanya. Berapa air yang digunakan? Disediakan ada 1000 gram ini, bisa nampak ya? Oke, jadi kita buat 1000 dikali dia dengan kalor jenisnya 4,18 nih. Baru dikali dia dengan delta T, perubahan suhunya berapa kenaikannya? 15,6. Kemudian kapasitas kalor yang digunakan itu berapa? 958 dikali dengan 15,6. Ya. Maka didapatlah itu, ini dia ya, 80.197 joule, atau ini kalau kita ubah ke dalam kilojoule sebenarnya 80,197 kilojoule. Nah, yang dimintakan dalam kilojoule per mol. Nah, kita perhatikan ini 1,6 gram gas metana yang disediakan itu sama dengan berapa mol dia? Itu dia kan? Nah, itu dia. Kita langsung ubah massa gas metana itu dengan apa? MR-nya kan C-nya 12H1, berarti kan 16 ya. Jadi 1,6 bagi 16 itu sama dengan 0,1. Maka ini kita masukkan, ini Q totalnya tadi delta H kan sama dengan min Q total per mol kan. Jadi 80,197 kJ dibagi dia dengan 0,1 mol, maka didapatlah delta H-nya sama dengan min 801,97 kJ per mol. Oke, seperti itu. Hukum Hess. Nah, apa ini hukum Hess ini? Oke ya, kita lihat. Hukum Hess itu menyatakan apa? Perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi saja, tidak bergantung bagaimana jalannya reaksi. Oke. Kira-kira kalau dilihat dari bunyi hukum Hess ini, adik-adik bisa paham nggak ya? Oke, baik. Baik, adik sekalian, supaya kamu bisa lebih paham lagi, mari kita lihat ilustrasinya seperti ini. Nah, oke ya. Apa yang terpikirkan oleh kamu dari gambar ini? Ini kan ibaratnya seperti siklus ya. Jadi perlu ada diketahui bahwasanya reaksi kimia itu kan ada yang berlangsung spontan, ada yang berlangsung tidak spontan. Kalau dia berlangsung spontan, artinya reaksi yang digunakan pada saat direaksikan itu langsung dia bereaksi menghasilkan apa? Suatu produk. Tapi ada kalanya dari suatu reaksi yang kita temukan ini dia nggak berlangsung spontan, dia harus bertahap prosesnya, baru nanti akan diperoleh produk ya. Nah, jadi menurut penjelasan hukum Hess tadi, mau bagaimanapun proses reaksi itu berlangsung ya, apakah dia spontan ataupun dia berlangsung secara bertahap seperti ini namanya tidak spontan, maka besarnya perubahan entalpi yang diperoleh itu hanya dipengaruhi oleh keadaan awal dan akhir saja. Dari mana dia mulai, dari mana dia akan mengakhiri, bukan dari mana dia memulai dan bagaimana dia menjadi produk. Tidak seperti itu. Jadi yang menjadi pusat perhatian kita di sini adalah awal dan akhirnya. Nah, jadi kalau kita nanti menemukan soal penentuan delta H yang berkaitan dengan tahapan-tahapan reaksi seperti yang dinyatakan oleh hukum Hess, maka pertama sekali ya, kamu pastikan dulu dari reaksi itu ya, mana yang merupakan awalnya dan mana yang akhirnya. Kalau ciri-ciri yang menyatakan zat itulah yang sebagai awal dari reaksi itu berlangsung, biasanya panahnya itu tidak ada yang ke arah dia, tidak ada yang ke arah zat yang dimaksud ya. Nah, contoh kasusnya seperti ini.
Ini kan ada A, B, C. Dari ketiga fase zat ini, dari ketiga zat ini A, B, dan C, mana di sini yang tidak mengarah ke dia panah reaksinya, arah panahnya, yaitu si A. Maka dengan demikian si A lah sebagai awalnya. Jadi dari sinilah asal muasal reaksi itu dimulai berlangsung. Akhirnya yang mana? Ciri-ciri untuk menentukan dia adalah merupakan produk akhir yang diperoleh apabila ada dua anak panah yang mengarah ke zat tersebut. Berarti tujuannya adalah ke zat itu sebagai produk akhirnya. Nah, jadi untuk kasus ini siapa? Yaitu si C. Dan inilah akhirnya. Nah, jadi karena sudah kita dapat mana awal dan mana akhir, maka besarnya perubahan entalpi A ke C itu akan sama dengan A ke C melalui suatu tahapan. Dari A ke dulu ke B, baru ke B ke C gitu. Itu nanti nilainya ini nanti akan sama dengan ini. Nilai delta H yang berlangsung secara spontan. Maka sesuai dengan konsepnya, hukum Hess menyimpulkan delta H1 ini adalah merupakan perubahan entalpi yang berlangsung secara spontan. Nilainya akan sama dengan apa? Total dari perubahan entalpi yang berlangsung tidak spontan atau yang berlangsung secara bertahap. Dalam hal ini delta H2 ditambah dengan delta H3. Nilainya akan sama dengan delta H1-nya seperti itu. Oke. Supaya lebih jelas lagi, mari kita lihat contoh yang kedua. Ini dia. Kita bisa lihat di sini, C tambah O2 menjadi CO2. C tambah O2 ini membentuk CO dulu, baru bereaksi lagi dia dengan setengah molekul gas oksigen, baru dihasilkan CO2. Nah, menurut adik-adik dari siklus ini, ya, manalah awalnya dan mana akhirnya? Tadi kan sudah saya jelaskan ciri-ciri suatu zat itu dikatakan adalah merupakan awal dari reaksi itu, awal mulanya reaksi itu berlangsung apabila tidak ada satupun arah panah yang mengarah ke dia, gitu. Tidak ada satupun, ya. Kemudian kalau di akhir adalah bagaimana? Jika ada dua panah yang mengarah ke zat tersebut. Maka dengan demikian pada kasus ini yang menjadi awalnya siapa? C tambah O2. Itu dia. Dan C tambah O2. Ini adalah awalnya. Sementara akhirnya mana? CO2. Nah, jadi di sini untuk menghasilkan CO2 itu ada dua prosesnya. Yang pertama langsung. Ini terjadi kalau gas oksigen yang digunakan itu sangat cukup, ya, sangat mencukupi. Maka dia berlangsung sempurna. Langsung dia menjadi CO2. Nah, sementara yang di bawah ini adalah merupakan proses pembentukan CO2 yang berlangsung tidak sempurna. Karena dia tidak spontan. Hal itu dipengaruhi oleh kurangnya kadar oksigen. Sehingga pertama sekali nanti si C tambah O2 itu menjadi CO dulu, gas karbon monoksida. Baru setelah itu dia bereaksi lagi dengan setengah molekul gas oksigen di udara, barulah dihasilkan gas CO2. Nah, walaupun dia ini berlangsung secara bertahap, dari sini ke sini dulu, baru kemari, itu diketahui delta H-nya itu sama dengan apa? Perubahan entalpi yang berlangsung secara spontan. Sesuai dengan yang dikatakan si Hess tadi. Nggak peduli mau bagaimana jalannya reaksi itu berlangsung, apakah dia spontan atau bertahap. Yang jelas, harga delta H itu dipengaruhi oleh keadaan awal dan keadaan akhir saja. Maka nanti akan diperoleh nilainya sama. Jadi, sebagai contoh kasus ini tadi kan, untuk yang ini tadi, C tambah O2 menjadi CO2, delta-nya sama dengan min 394 kJ. Jadi ini kita katakan delta H1 karena adalah merupakan reaksi spontannya. Kemudian yang ini delta H2 dan delta H3 adalah merupakan proses si C tambah O2 itu menjadi CO2. Jadi dia kesini dulu untuk di delta H2, di mana diketahui nilainya adalah X. Berarti di sini belum diketahui berapa. Kemudian habis itu dari CO tambah setengah O2 dihasilkan delta H3. Dia membebaskan kalor sebesar 283 kJ.
untuk membentuk CO2. Berapakah nilai X-nya? Berapakah delta H2-nya? Oke, kita mainkan persamaan hukum Hess, di mana total perubahan entalpi tahapan reaksinya akan sama dengan perubahan entalpi reaksi yang berlangsung spontan. Jadi dapat kita tulis di sini delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta 3. Delta H1-nya berapa? Ini negatif 394 kJ. Delta H2-nya adalah X tambah delta 3 minus 283. Maka didapatlah X-nya sama dengan negatif 111 kJ. Seperti itu. Dia membebaskan kalor ya. Oke. Jadi seperti itu dia adik sekalian ya. Gak persoalan bagaimana jalannya reaksi itu berlangsung. Yang penting kita harus tahu dulu yang mana awal dan yang mana akhir. Baru bisa kita hitung berapa perubahan entalpinya. Oke. Kita masuk ke contoh yang berikutnya. Nih contoh yang ketiga. Ini adalah merupakan contoh penentuan delta H berdasarkan hukum Hess yang ditinjau dari apa? Dari data reaksi. Ya. Data reaksi ya. Oke, kita lihat. Diketahui reaksi kimia sebagai berikut. C tambah O2 menjadi CO2. Deltanya sama dengan min 393,5 kJ. Kemudian H2 tambah setengah O2 menjadi H2O. Deltanya diketahui min 293,8 kJ. 2C tambah H2 menjadi C2H2. Deltanya sama dengan 226,7 kJ. Atas dasar reaksi di atas, maka kalau reaksinya adalah untuk C2H2 tambah 5/2O2 menjadi 2CO2 tambah H2O adalah oke. Gimana nih ya? Oke. Jadi maksudnya seperti ini adik sekalian. Dari data reaksi yang diketahui ini, kita ditugaskan mencari berapa sih perubahan entalpi ataupun jumlah kalor yang terdapat pada reaksi C2H2 tambah 5/2O2 menjadi 2CO2 tambah H2O. Oke. Ya. Jadi caranya begini, kita buat dulu persamaan, kita anggap yang ini adalah reaksi 1 dan ini adalah reaksi 2, ini adalah reaksi ketiga. Baru setelah itu kita selesaikan. Nah, nanti ketiga reaksi yang diketahui dalam soal ini nanti kita totalkan, dan kita jumlahkan. Hasil akhirnya nanti semua spesies zat yang ada pada reaktan dan produk itu harus sama dengan keadaan ini dari reaksi yang mau kita cari atau reaksi yang diminta. Jika sudah sesuai, barulah kita jumlahkan delta H1, delta H2, delta H3-nya. Itulah harga delta H untuk reaksi ini. Maka kita buat dulu formasi masing-masing spesies zat yang ada pada reaksi target. Ya, kita samakan keadaannya. Jadi semua spesies zat yang ada pada reaksi 1, 2, 3 itu harus sama letaknya dengan ini. Kalau tidak sama dia, maka itu harus kita balik reaksinya sehingga nanti ketika dijumlahkan dia akan sama dengan letak zat dari reaksi yang diminta. Oke. Sebagai contoh ini kan ada dalam soal ini kan ada gas C2H2 ya, gas apa namanya ini? Gas asetilen ya. Nah, adik-adik bisa lihat dari reaksi 1, 2, 3 ini di reaksi keberapa ada C2H2-nya? Di reaksi ketiga, Pak. Oke, ini dia. Bagaimana kalau letak C2H2 di reaksi 3? Di produk, Pak, di sebelah kanan. Sementara pada reaksi yang diminta C2H2 itu posisinya di kiri. Karena ini nggak sinkron, maka gimana supaya dia menjadi sinkron? Balik arah reaksinya. Kita buat C2H2-nya di kiri, kemudian si 2C tambah H2 itu di kanan. Karena ini dibalik, maka otomatis deltanya akan berubah tandanya jadi negatif. Oke, itu dia. Jadi reaksi 3 dibalik seperti itu. Udah. Setelah itu gimana? Setelah itu kita lihat posisi si CO2. CO2 di reaksi yang diminta kan di kanan ya. Pada reaksi yang diketahui dalam soal, CO2 ada di reaksi 1, letaknya di kanan. Hanya saja banyaknya CO2 di reaksi 1 tidak sama banyaknya dengan reaksi tidak sama banyaknya dengan CO2 yang ada di reaksi yang diminta. Jadi supaya sama bagaimana? Pada reaksi 1 itu kita kali 2.
Itu dia, reaksi 1 dikali 2, sehingga dia menjadi 2C tambah 2O2 menjadi 2CO2. Karena ini tadi dikali 2, maka deltanya juga ikut dikali 2. Nilai deltanya saja dikali 2, tandanya tetap, karena tidak berubah reaksinya, tidak dibalik, ya kan? Jadi dia tetap. Oke, itu dia, jadi minus 747 kilojoule kali 2 kan? Terus, yang terakhir adalah H2O. H2O di mana? Di kanan, Pak. Oke. Pada reaksi yang di atas, H2O di reaksi kedua. Ada di mana? Di kanan juga, Pak. Maka, karena di sini banyaknya H2O-nya sama-sama 1, nggak perlu kita kasih koefisien lagi. Dan juga tidak perlu kita balik-balikan reaksinya. Dia tetap seperti ini. Maka dia menjadi seperti ini dia. Nah, karena sudah kita atur formasi daripada masing-masing spesies zat yang ada pada ketiga reaksi itu sesuai dengan ini, ya, reaksi yang diminta, maka selanjutnya bagaimana? Kita jumlahkanlah ketiga reaksi tersebut. Maka nanti kita akan peroleh C2H2 tambah 5/2O2 menjadi 2CO2 tambah H2O. Oke, ya. Jadi C-nya habis, tewas, ya. Pada reaksi ketiga, C-nya kan ada 2 di sebelah kanan. Pada reaksi 1, C-nya juga ada 2 di sebelah kiri. Karena dia di sini berseberangan, ini saling dikurang, ya. Saling dikurang, ya. Oke, saling menghilangkan. Jadi, habis. Begitu juga dengan H2. Ini kan sama-sama 1. Tewas H2-nya pada reaksi 3, tewas juga H2-nya pada reaksi 2. Maka diperoleh deltanya sama dengan minus 1297,5 kilojoule. Oke. Gampang ya? Oke, baik. Kita masuk yang berikutnya, contoh yang keempat. Masih sama kasusnya seperti yang contoh yang ketiga ya. Ada data diketahui nih, 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O, deltanya minus 501 kJ, 2Ca tambah O2 menjadi 2CaO, deltanya sama dengan minus 1269 kJ, CaO tambah H2O menjadi CaO 2 kali, deltanya adalah min 64 kJ. Dapat dihitung entalpi pembentukan 37 gram CaOH 2 kali sebesar berapa gitu. Mana air Ca sama dengan 40, O sama dengan 16, H sama dengan 1. Oke. Baik. Jadi langkah pertama kita tulis dulu reaksi yang diminta. Yang diminta kan pembentukan ya, pembentukan CaOH 2 kalinya. Jadi kita buat dulu untuk pembentukan 1 mol CaOH 2 kali. Ini dia. Nah, kita cari berapa delta H-nya. Caranya kita atur dulu formasi semua zat yang ada pada reaksi 1, 2, 3 ini sama dia dengan reaksi yang diminta. Oke. Jadi ini kita anggap reaksi 1, ini reaksi 2, reaksi 3. Nah, pada reaksi yang diminta kan Ca ada di sebelah kiri. Oke. Dari ketiga reaksi ini, di reaksi keberapa yang ada Ca? Reaksi kedua, Pak. Berapa? 2. Ini kan 1. Nah, gimana nih supaya sama dia dengan yang diminta? Bagaimana dia? Oke. Jadi pada reaksi 2 kita bagi 2 atau kita kali setengah. Maka didapatlah Ca tambah setengah O2 menjadi CaO. Nah, karena ini tadi dibagi 2, deltanya juga ikut dibagi 2. Jadi nggak hanya spesies zatnya aja ya, deltanya juga. Itu mempengaruhi. Jadi dia bernilai berapa? Minus 634,5 kilojoule. Oke. Lanjut. Setelah itu gimana? Kita lihatlah si H2O-nya. Ya. Ya, reaksi 1 dibagi 2 ya. Oke, reaksi 1 dibagi 2. Maka dia menjadi H2 tambah setengah O2 menjadi H2O. Oke. Bisa ya sekalian ya. Karena apa? Karena pada reaksi yang diminta H2-nya kan 1. Sementara pada reaksi 1, H2-nya ada 2. Maka ini kita bagi 2. Dia menjadi H2 tambah setengah O2 menjadi H2O. Deltanya sama dengan negatif 285,5 kilojoule. Sudah. Selanjutnya, kita lihat CaOH 2 kalinya. Ada di kanan. Di reaksi ketiga juga ada di kanan. Dan jumlahnya sama. Karena ini sama-sama di kanan. Jumlahnya juga sama. Maka ini nggak perlu kita rubah data reaksi ketiganya, kita biarin aja begitu.
Nah, deltanya tetap negatif 64 kilojoule. Nah, selanjutnya karena sudah kita atur semua spesies zatnya, kita jumlahkanlah. Maka nanti kita akan peroleh untuk 1 molnya ada berapa? Ada sebanyak 984 kilojoule kalori yang dibebaskan untuk membentuk apa? 1 mol CaOH2K 2 kali. Nah, yang diminta dalam soal adalah kalau ada 37 gram CaOH2 kalinya, maka berapa entalpi pembentukannya? Oke. Ingat stoichiometri. Ubahlah dulu massa zat yang diketahui ini ke dalam mol supaya bisa kita hitung berapa entalpi pembentukan 37 gramnya. Kita ubah. Ingat bagaimana merubahnya? Bagikanlah massa zat yang diketahui dengan MR-nya Ca40O16H1, maka dapat ada bukan 40 nih ya adik sekalian ya. Ini harusnya 74. Kita perbaiki dulu supaya jangan ini 74. Oke, baik. Sudah ya. Materi. Ya, ini dia tadi ya, 74. Oke. Iya, 74. Mana tadi dia? Ya, sampai sini tadi kan? Ups, oke. 37 bagi 74. Maka dapatlah 0,5 mol. Nah, kalau 1 molnya ada 984 kilojoule, ya kan? Entalpi ataupun kalori yang dibebaskan. Berarti untuk setengah molnya berapa? Ya, kita tinggal kali aja. Oke, kita kalilah dia dengan setengah. Jadi min 984 kilojoule dikali 0,5 itu sama dengan 492 kilojoule. Oke. Baik ya adik sekalian, seperti itulah dia cara menentukan perubahan entalpi kalau ditinjau dari apa? Tahapan reaksi ataupun siklus energi. Ya. Jadi yang menjadi patokan kita adalah bagaimana keadaan awal dan bagaimana keadaan akhir, bukan bagaimana jalan reaksi itu berlangsung. Oke ya. Nah, jadi sebagai umpan balik dari pembelajaran kita hari ini ya, khususnya materi tentang penentuan delta H ditinjau dari hukum Hess ya. Ini ada 2 soal. Saya titipkan kepada adik-adik sekalian supaya bisa ini kamu kerjakan. Ini adalah merupakan tambahan dari soal yang pertama tadi. Jadi ada 5 soal semuanya. Ini kamu kerjakan di kertas double folio, di foto, baru dikirim di Google Classroom supaya saya bisa langsung memberikan penilaiannya. Oke. Baik, adik sekalian, akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Dan pesan saya supaya materi ini bisa semakin mudah kamu pahami, ulangi teruslah video ini dan kerjakanlah soal-soal yang berhubungan dengan materi yang saya ajarkan pada hari ini supaya kelak pada saat kamu mengikuti ujian nasional ataupun mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri mendapatkan soal yang mirip dengan materi yang kita pelajari hari ini. Saya rasa kamu tidak mengalami kesulitan, tentu pasti nanti akan mudah mengerjakannya dengan kerlingan mata saja. Oke. Tetap semangat belajar adik-adikku, tunjukkan prestasi, karena itu yang paling utama. Jadi jangan kau tunjukkan cintamu kepada yayangmu. Oleh sebab itu, jauhkanlah yang namanya berpacaran, karena itu adalah perbuatan dosa. Ingat ya, karena perbuatan dosa itu ya. Oleh sebab itu, jaga dirimu, apalagi kamu yang mudah dipengaruhi oleh kaum Adam. Karena apa, Dek? Karena kau belum dihalalkan. Jadi status kamu saat ini adalah mewujudkan cita-cita, bukan menumbuhkan rasa cintamu kepada pasangan.